Keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar lagi. Kita akan ber-PA lagi dari renungan yang kita ambil dari kitab Rut. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita belajar lagi dari kesalahan Elimelek. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, tolonglah kami untuk kami bisa belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan, supaya banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Elimelek itu kemudian menjadi satu pelajaran untuk kami tidak mengulanginya, mengikutinya. Tetapi kami menjadi pribadi yang mawas diri, sehingga seluruh kegiatan masa depan kami, kegiatan kehidupan kami, menjadi satu kegiatan yang membangun sesuatu yang indah berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, berkati renungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah belajar 4 hal dari 2 hari yang kemarin tentang kesalahan-kesalahan dari Elimelek. Kita belajar supaya pada akhirnya kita betul-betul mendidik seluruh anggota keluarga kita, mendidik anak-anak kita semuanya, dan juga mendidik diri kita supaya kita tidak menjadi seperti Elimelek. Nah, hari ini kita belajar lagi kesalahan Elimelek yang kelima dan keenam. Yang kelima sekarang Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Elimelek dia memberikan satu pelajaran-pelajaran bagi kita semuanya tentang false kehidupan atau sebuah kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan dia. Yang kelima adalah Elimelek membawa kita kepada satu tujuan yang salah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Bethlehem menghadapi kelaparan, apa yang dilakukan oleh Elimelek? Elimelek dia memiliki sebuah tujuan, dia pindah di sebuah kota atau di sebuah negara yang namanya Moab. Moab itu menjadi satu tujuan yang telah ada di pikiran, yang sudah ada di perasaannya Elimelek. Jadi tujuan dari perpindahannya adalah kota Moab. Padahal Bapak Ibu kalau kita belajar di perjanjian lama juga, bahwa Tuhan melarang kita semuanya untuk, Tuhan melarang bangsa Israel untuk bergaul dengan Moab. Walaupun Moab itu masih memiliki sebuah hubungan persaudaraan, tetapi Tuhan melarang orang-orang Israel untuk bergaul atau hidup bersama-sama dengan orang Moab. Itu sudah merupakan satu aturan. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Elimelek menghadapi masalah kelaparan di Ephata, Bethlehem, tujuannya pergi menuju ke Moab. Nah, Moab itu merupakan satu kota ya, kalau kita belajar, merupakan satu kota atau bangsa yang dilahirkan dari sebuah proses incest. Apa itu incest? Hubungan yang dilakukan oleh ayah dan 2 anak dari Lot, dan menghasilkan keturunan-keturunan yang kemudian disebut sebagai Edom atau Moab itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Lot bersama 2 anaknya perempuan itu menjadi satu kekejian. Itu sebabnya mengapa Tuhan melarang orang-orang Israel itu bergaul dengan orang-orang Moab. Jadi, ketika sekarang Elimelek memberikan tujuan kepada anak keluarganya itu ke Moab, berarti merupakan satu tujuan yang sangat tidak benar. Satu tujuan kehidupan yang tidak boleh sebenarnya. Jadi Elimelek membawa seluruh keluarganya itu menuju pada satu tujuan yang salah. Kalau kita berbicara tentang tujuan, di sana ada arah kehidupan. Kalau kita bicara dengan tujuan, di sana ada satu sistem nilai yang dibangun. Apa itu sistem nilai? Satu hal yang dianggap sebuah kebenaran yang mengangkat derajat orang lain, sehingga orang itu tidak melakukan sesuatu yang jahat atau yang berdosa atau sesuatu yang najis yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya nilai itu merupakan satu rangkaian dari proses pembangunan ke arah tujuan itu semuanya. Dan bukan hanya nilai, persiapan-persiapan juga ada di sana. Elimelek membawa seluruh keluarganya mengarah kepada satu tujuan yang salah, mengarah kepada tujuan yang tidak benar, mengarah kepada satu tujuan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin memberikan satu contoh yang sederhana. Mengapa tujuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan hanya berhubungan dengan masa depan kita, tapi juga berhubungan dengan pembentukan karakter, pembentukan peradaban, budaya, adab, etika di sana, attitude di sana, dan ada begitu banyak hal ketika kita berbicara tentang tujuan. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang tujuan, di sana itu ada perangkat-perangkat yang luar biasa. Nah, saya baca Bapak Ibu bawa dalam beberapa contoh-contoh yang sederhana. Misalnya, kalau kita memiliki tujuan hidup misalnya gini, saya ingin misalnya melakukan perampokan. Apa yang Bapak Ibu lakukan kira-kira oleh perampok itu semuanya? Nah, biasanya Bapak Ibu, perampokan itu tidak hanya di wilayah pikiran, pasti akan ada di wilayah tindakan. Maka pasti para perampok itu akan mempersiapkan segala sesuatunya.
maka dia mulai mengadakan survei, mengadakan pemetaan terhadap tempat yang akan dia rampok. Itu dia teliti sedemikian rupa bagaimana situasinya, kapan itu sepi, pada pagi, siang, atau sore, atau malam, semua itu didata. Dan bukan hanya itu, dia kemudian mulai menyusun sebuah strategi, kapan merampoknya, bagaimana cara merampoknya. Dan bukan hanya itu juga, dia mulai mempersiapkan perangkat-perangkat untuk alat-alat yang dipakai untuk merampok. Biasanya senjata-senjata, entah itu senjata tajam, entah itu senjata handpi, ya, entah itu senjata-senjata apapun juga, atau dia juga merekrut orang-orang yang akan diajak kemudian untuk merampok. Dia pakai itu semuanya. Jadi Bapak Ibu lihat, setiap kali ada tujuan, di sana selalu ada persiapan. Di sana juga ada keterlibatan orang-orang. Di sana ada sesuatu yang betul-betul dia sudah pikirkan. Jadi tujuan itu ternyata juga melibatkan seluruh rancang bangun di pikiran. Kemudian aksi, infrastruktur, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi tujuan yang salah itu biasanya itu juga akan melibatkan cara yang salah. Tujuan yang salah itu juga akan kemudian memberikan persiapan-persiapan yang salah. Tujuan yang salah itu juga kemudian akan membangun infrastruktur yang salah. Tujuan yang salah biasanya juga kemudian membawa sarana, alat-alat, atau materi-materi yang salah di dalamnya. Tujuan yang salah juga kemudian akan melibatkan orang-orang atau teman-teman atau komunitas-komunitas yang salah yang akan dimasukkan dalam hidup dia. Untuk menunjang supaya akhirnya dia bisa melakukan tujuan hidup dia. Itu salah satunya. Kemudian saya kasih contoh lagi. Kalau kita pengen menjatuhkan nama baik seseorang atau kita pengen menghasut seseorang, Bapak Ibu, maka kalau tujuannya gini, saya punya tujuan, saya akan menghancurkan nama baik orang lain, saya akan melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain supaya orang lain itu menjadi buruk, orang lain itu namanya itu jatuh dan hancur. Apa yang saya lakukan? Saya akan mempersiapkan yang pertama kali. Ini berhubungan dengan persiapan. Saya akan mempersiapkan bagaimana caranya saya membangun sebuah opini. Saya akan membangun sebuah opini. Saya mengarang sebuah cerita yang tidak benar. Nah, opini itu kemudian saya susun sedemikian rupa, saya atur. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini, nanti saya jawab ini semuanya. Bagaimana cara membuktikannya? Wah, pakai ini, pakai A, B, C, semuanya. Disusun luar biasa. Dan bukan hanya itu, setelah kemudian materi-materinya dipersiapkan untuk mempengaruhi orang, opini-opini buruk yang dibangun untuk mempengaruhi orang, maka dia mulai mempersiapkan diri juga. Bagaimana supaya kalau dia bicara sama orang lain, itu bisa diterima. Maka dia mulai menyusun bagaimana dia mungkin menarik simpati seseorang. Dia berlaku manis awalnya misalnya. Dia berkata-kata manis. Dia memberikan sebuah bukti-bukti. Dia menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang tersolimi. Dia menunjukkan dirinya sebagai orang yang disakiti. Dia menunjukkan bahwa dirinya adalah orang-orang yang terfitnah. Padahal dia sendiri adalah orang yang berusaha merancangkan sesuatu yang buruk. Tapi itulah bagian dari strateginya. Jadi kemudian dia mempersiapkan strategi-strategi, cara-caranya, baik itu di dalam dirinya, cara-cara apapun juga, sesuatu yang buruk. Dan apa yang terjadi? Dia kemudian mencari orang-orang yang bisa dipengaruhi, dihasut. Dan biasanya orang-orang yang dihasut itu adalah orang-orang yang pertama adalah nalarnya tuh pendek, logikanya pendek. Jadi kalau dengar informasi, biasanya langsung terima, langsung termakan. Tapi tidak diteliti, dia tidak cross-check. Dia tidak kemudian menghubungi orang yang terfitnah itu sendiri, yang diprovokasi. Dia tidak menghubungi. Nah, orang-orang yang biasanya dihasut adalah orang-orang yang pikirannya pendek. Yang gampang kemudian menerima informasi tanpa cerdas mempertanyakan itu semuanya. Tanpa kemudian meng-cross-check itu semuanya dengan orang-orang yang mungkin akan dihasut itu. Dan dua, bukan hanya kemudian dia mencari orang-orang yang pikirannya pendek, tapi orang-orang yang polos, yang tulus. Nah, biasanya orang-orang yang polos, yang tulus itu agak sedikit, ya kita bisa ngomongkan adalah orang itu tidak terlalu cerdas untuk menerima itu semuanya. Dia terima asal saja, karena dia tulus. Dia tahu, wah itu orang kelihatannya baik, orangnya susah. Jadi kita harus tolong, kita dengarin. Tapi kemudian ketulusan dia yang membinasakan, dan kemudian dicemari dia dengan hasutan-hasutan itu. Nah, bukan hanya itu juga. Biasanya orang-orang itu bukan hanya kemudian adalah orang-orang yang polos, tapi orang-orang yang memiliki masalah juga yang sama mungkin dengan seseorang, mudah untuk dihasut. Misalnya, kalau seseorang A punya masalah dengan B, terus kemudian yang baru ini kemudian mau menghasut seseorang yang B itu semuanya. Nah, A ini punya masalah dengan B, mudah kemudian untuk dihasut. Nah, dia akan mempersiapkan orang-orang semuanya itu. Jajaran akhirnya,
Jadi kalau tujuannya itu salah, maka susunan dan persiapan-persiapan materi, komunitasnya, dan orang-orangnya semuanya itu selalu akan berhubungan dengan kesalahan-kesalahan. Elimelek membawa keluarganya berada di dalam sebuah tujuan yang salah. Maka jangan heran, tujuan itu menentukan kepada kita semuanya. Satu, persiapan hidupmu. Kalau tujuanmu salah, maka persiapan-persiapanmu pasti akan salah. Strategimu juga pasti salah. Infrastruktur yang kamu persiapkan pasti juga adalah bagian infrastruktur yang salah. Materi-materi yang kamu persiapkan adalah materi-materi yang salah. Kemudian komunitasmu pasti kamu akan bangun dengan komunitas yang sama dengan selera kamu. Kalau kita ingin menghasut orang, maka kita perlu orang-orang yang terhasut yang sama akhirnya tercemari bersama-sama dengan kita. Jadi ingat baik-baik, mengapa akhirnya Elimelek itu membawa bencana bagi keluarganya. Karena Elimelek memiliki kesalahan, memberikan sebuah tujuan yang salah kepada keluarga dia. Hai laki-laki Tuhan, mungkin juga engkau ibu-ibu, ingatlah siapapun juga kita orang Kristen. Pikirkan dan camkan tujuan hidupmu. Apakah tujuan hidupmu adalah tujuan yang berkenan kepada Tuhan? Tujuan yang membuat Tuhan dipermuliakan? Tujuan yang membuat Tuhan itu disukakan? Tujuan yang membuat kekudusan, kesucian dari Allah itu ditinggikan? Tujuan yang membuat kemudian bangunan dari peradaban dan budaya yang bagus, yang benar itu dibangun di dalam keluargamu, di dalam kehidupanmu, atau tidak? Maka jangan bangun sebuah tujuan kehidupan yang salah. Kalau kau bangun kehidupan yang salah, maka biasanya persiapan-persiapanmu pasti juga akan berhubungan dengan banyak kesalahan. Materi-materi yang kau persiapkan itu pasti akan berhubungan dengan banyak kesalahan. Infrastruktur pasti juga akan berhubungan dengan kesalahan. Kemudian komunitas yang akan ada di sekitarmu pasti juga komunitas-komunitas yang banyak salahnya. Kalau kita kemudian menuai hasilnya pasti juga adalah hasil yang salah. Maka ingat baik-baik, pelajaran yang kelima dari kesalahan Elimelek adalah Elimelek membawa keluarganya berada dalam satu tujuan yang salah. Satu tujuan yang berseberangan dengan Tuhan. Satu tujuan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Satu tujuan yang tidak memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa tujuan hidupmu? Kalau tujuan hidupmu itu mempermuliakan Tuhan, saya yakin persiapanmu itu pasti akan menjadi persiapan yang kudus. Persiapanmu itu pasti menjadi persiapan yang baik. Persiapanmu itu menjadi persiapan yang luar biasa, indah, luar biasa. Ingat, ada satu tujuan yang tidak bagus, tapi ada juga tujuan-tujuan yang baik. Kita melihat Bapak Ibu ketika Elisa dipanggil oleh Tuhan lewat Elia. Ketika dia dipanggil, apa yang dilakukan? Oke, saya akan pamit dulu. Maka dia pamit kepada orang tuanya. Bukan hanya pamit pada orang tuanya, apa yang dilakukan lagi? Dia menutup jalan ke belakang lagi, turning back. Dia tidak mau kembali lagi. Dia mengambil lembu dan gandarnya, kemudian dibakar lembu sapinya, dibuat pesta. Dan apa yang dilakukan lagi? Dia mulai mengikuti Elisa. Dia memiliki komunitas yang kudus, yang luar biasa, yaitu Elia. Dan bukan hanya itu, dia belajar dari Elia tentang kekudusan, kebenaran. Orang yang memiliki tujuan yang baik, maka kamu pasti akan menyiapkan hati dan pikiranmu baik, hidupmu baik. Dan bukan hanya itu, kalian juga akan mempersiapkan segala materi-materi, infrastruktur, dan komunitas yang baik. Mengapa hari-hari ini saya cenderung untuk lebih banyak berdiam diri? Karena saya tahu lebih banyak sekarang ini, apalagi di dunia sekarang ini, hoax, pencemaran, kabar-kabar bohong, itu disukai sekarang ini. Orang lebih suka bicara tentang kabar-kabar yang tidak baik. Kabar-kabar opini, kabar-kabar gosip, kabar-kabar buruk, kabar-kabar bohong, kabar-kabar yang belum tentu kebenaran. Orang suka sekarang ini. Orang cari informasi itu. Nah, Bapak Ibu, infotainment sekarang menyediakan kabar-kabar yang bohong, kabar-kabar yang tidak baik. Nah, bagaimana kita bisa menilai tujuan hidup kita itu benar atau tidak? Lihat konsumsi yang kita cari itu apa. Kalau konsumsi mungkin di televisi, konsumsi kemudian di pabrik, di persahabatan kita pengen cari gosip, pengen cari ini, pengen cari sesuatu yang baik tentang orang lain terus-menerus, membicarakan orang-orang lain, berarti tujuan hidupmu itu adalah buruk. Keluar. Mari kita membangun sebuah tujuan yang baik, yang indah di hadapan Tuhan. Itu yang kelima, kesalahan dari Elimelek. Yang keenam, kesalahan dari Elimelek apa? Bapak Ibu, Elimelek tidak mendidik anak-anaknya takut akan Allah dan hidup benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ada satu aturan di Keluaran atau di Ulangan, Allah melarang bangsa Israel untuk menikah bersama-sama dengan orang-orang yang tidak dari orang-orang Israel. Itu sangat dilarang keras.
Tapi apa yang dilakukan oleh Elimelek? Ketika dia berada di Moab, anak-anaknya tinggal di sana, anak-anaknya bergaul dengan perempuan Moab. Mereka kemudian menikah dengan Orpa, kemudian dengan Ruth yang kemudian menjadi. Nah, cerita tentang Ruth akhirnya nanti kita akan bahas secara khusus. Tapi lihat baik-baik, camkan di sini. Ini menjadi satu titik poin penting. Ketika laki-laki tidak bisa mendidik anaknya untuk takut akan Tuhan, ketika laki-laki dan ibu tidak bisa mendidik anak-anaknya untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, ketika laki-laki dan ibu terlalu toleransi kepada keinginan anak-anaknya, mereka tidak mendidik dengan keras, mereka mengikuti keinginan anak-anaknya, maka camkan engkau sedang menghancurkan masa depan anakmu, dan engkau sedang membuat jalan anakmu menjadi pemberontak terhadap kebenaran firman Tuhan. Anakmu juga akan memberontak terhadap diri kamu sendiri. Elimelek membiarkan anaknya bergaul dengan perempuan Moab. Elimelek membiarkan anaknya kemudian jatuh cinta kepada orang yang tidak percaya sama Tuhan. Dan bukan jatuh cinta, mereka menikah akhirnya. Elimelek membiarkan Malyon dan Kilion, kemudian mereka menikah. Tidak ada didikan di sana. Tidak ada kebijakan, kebenaran yang ditanamkan. Tidak ada rasa takut yang kemudian dibangun di dalam kehidupan anak-anak Elimelek, di dalam Kilion dan Malyon. Akhirnya mereka menikah. Orang tua yang sibuk dengan keinginan dirinya sendiri, orang tua yang tidak mau mendidik, orang tua yang lepas tangan. Saya katakan sekali lagi, engkau akan dihakimi Tuhan lebih lagi. Karena kau punya anak, seharusnya kau didik dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, seharusnya kau didik mereka dalam aturan, dalam takut akan Tuhan. Tetapi kau tidak didik, maka itu berarti kau sangat berbuat jahat. Engkau merancangkan kehancuran bagi anakmu. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, ingat baik-baik. Jikalau engkau tidak pernah mendidik anakmu dengan keras sesuai dengan kebenaran, jika engkau tidak pernah mendidik anakmu juga dengan kelemah lembutan untuk mereka mengenal Tuhan Allahmu dan takut kepada Tuhan Allahmu, dan jikalau engkau tidak memberikan teladan yang baik kepada anakmu, dan jikalau engkau tidak memberikan hatimu, pikiranmu, waktumu untuk berkomunitas dengan mereka, sehingga mereka akhirnya menjadi jahat, memberontak, dan menikah dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan akan tuntut dalam hidupmu. Kenapa? Karena engkau dipercayai menjaga sesuatu yang begitu indah, penting anakmu, dan engkau merusaknya dengan cara engkau tidak memberikan didikan yang baik. Jangan cara engkau begitu sangat toleran terhadap kesalahannya, toleran terhadap keinginannya, membiarkan mereka bergaul, membiarkan mereka menjadi jahat karena pergaulan itu. Maka ingat baik-baik, engkau akan dituntut. Kesalahan Elimelek yang keenam adalah ketika dia menjadi orang tua yang terlalu lembek kepada anak-anaknya. Dia menjadi orang tua yang tidak mendidik anak-anaknya dalam disiplin kebenaran firman Tuhan. Dia menjadi orang tua yang toleran terlalu tinggi kepada kesalahan anak-anaknya. Imam Eli, dia terlalu toleran kepada kesalahan anak-anaknya. Dia membiarkan anaknya melakukan perzinahan. Dia membiarkan anaknya mencuri dan korupsi. Dia membiarkan anaknya melakukan kejahatan. Anaknya kemudian dihancurkan oleh Tuhan, dan bukan hanya itu. Imam Eli pun kemudian harus mati. Dan kemudian jabatan keimanan itu tidak diturunkan di seluruh generasinya, dihabisin oleh Tuhan. Elimelek, karena dia melawan kebenaran firman Tuhan, apa yang dilakukan? Keturunan dari dia, yaitu Malyon dan Kilion, itu dihabisin. Dan bukan hanya Malyon dan Kilion. Akhirnya Elimelek pun menjadi mati. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam renungan PA kita Ruth ini, maka ada dua lagi pelajaran yang sangat penting yang dapat kita pelajari. Yang kelima adalah jangan membangun tujuan yang salah. Yang keenam adalah mari kita mendidik anak kita dalam takut akan Tuhan, kebenaran. Jangan terlalu kita toleran, jangan kita lembek terhadap anak kita, jangan sampai kita tidak mendidik anak kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan membuat seluruh bagian dari masa depan anak kita menjadi hancur, bahkan Tuhan bisa melenyapkan keturunan kita. Kalau sudah begitu, maka Tuhan akan menuntut tanggung jawab yang tinggi dalam kehidupan kita. Mari itu menjadi bahan diskusi lagi kepada kita semuanya. Bapak-bapak, kumpulkan seluruh keluargamu. Bawa renungan firman Tuhan, diskusikan ini semuanya baik. Ajak mereka semuanya untuk mengenal bagaimana disiplin itu, bagaimana kebenaran firman Tuhan, bagaimana tujuan itu semuanya. Dan berikan juga bagaimana mereka harus dengar firman Tuhan, bagaimana mereka harus taat, bagaimana mereka harus menghindarkan sesuatu yang jahat, bagaimana Bapak harus membangun otoritas dia di dalam keluarganya.
Bagaimana seorang bapak juga harus memiliki pertumbuhan iman, pertumbuhan pengenalan firman Tuhan yang baik, supaya dia bisa membentuk infrastruktur, membentuk dan membawa materi-materi yang berguna kepada seluruh keluarga dan anak-anaknya, sehingga anaknya dapat diselamatkan dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan memberkati renungan firman Tuhan hari ini untuk kita jadikan PA bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk kami tidak menjadi seperti Elimelek lagi di bagian yang ke-5 dan 6 ini. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami memiliki pergumulan di bisnis dan ekonomi mereka. Dan teman-teman kami, sponsor-sponsor kami yang bisnis mereka mungkin juga sedang kolab. Tuhan, Engkau memberkati ketenangan, damai sejahtera dari Tuhan, supaya mereka memiliki hikmat, ketenangan, dan mereka bisa keluar dari masalah itu, tidak stres, tidak depresi. Dan Tuhan memberkati usaha mereka, memulihkan usaha mereka, dan membangkitkan usaha mereka. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang terkena PHK. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa dan cara-cara Tuhan. Tuhan memberkati para dokter dan suster serta cleaning service yang menangani di rumah sakit. Tuhan, Engkau jauhkan supaya mereka tidak terpapar COVID. Tuhan memberkati yang sakit COVID-19. Tuhan juga memberkati sakit apapun juga, jamah mereka dan pulihkan. Tuhan memberkati para pakar antivirus supaya mereka semuanya juga menemukan antivirus untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan memberkati juga Tuhan orang-orang yang hari-hari ini mereka mengalami rasa takut yang akut gara-gara COVID-19. Tuhan memberkati supaya jiwa mereka tenang dan mereka tidak stres. Ada begitu banyak kabar-kabar yang sekarang ini orang-orang mengalami rasa takut was-was sehingga mereka bunuh diri. Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jagai, beri kekuatan penghiburan bagi mereka semuanya. Engkau memberkati negara kami, bangkitkan negara kami, pulihkan negara kami. Kami serahkan negara kami di dalam tangan kuat kuasa-Mu, Tuhan. Memberkati presiden kami Jokowi, lindungi, jagai supaya Tuhan anasir-anasir jahat, rancangan orang jahat tidak kemudian ada di dalam hidup dia. Tuhan memberkati kebijakan-kebijakannya bersama susunan, jajaran susunan kementerian, supaya mereka semuanya bisa membuat Indonesia itu makin hari makin pulih, maju pesat lagi, sehingga Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan krisis kesehatan ini, Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati juga Tuhan kota kami, memberkati Tuhan bupati, memberkati camat, lurah, kepala desa, memberkati RW RT, memberkati Tuhan perekonomian di wilayah Cipanas, memberkati Tuhan untuk usaha agrowisata, agrobisnis, memberkati niaga, perhotelan, memberkati pertanian, memberkati juga Tuhan peternakan, perikanan, memberkati semua kegiatan-kegiatan perekonomian di Cipanas ini, sehingga Cipanas ini menjadi sungguh hidup lagi. Tuhan memberkati kota kami terus bertahan dalam zona hijau. Tuhan berkati penduduk di wilayah Cipanas supaya mereka disiplin untuk memakai masker, menjaga jarak, dan menjaga diri kebersihan mereka semuanya. Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di Cipanas, lawat gereja di Cipanas, hamba-hamba Tuhan di sana. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat luar biasa. Tuhan memberkati gereja kami. Tuhan, kami rindu kami bisa memiliki sebidang tanah dan memiliki gedung. Tuhan, Engkau menggerakkan para sponsor-sponsor. Tuhan juga Engkau memberkati jemaat supaya mereka punya hati juga kerinduan yang sama-sama untuk memiliki gedung dan benar-benar berswadaya, bersuasembada bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Akhirnya kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kita semuanya hari ini. Kasih sayang dari Kristus Yesus sepanjang hari ini menyertai kita, dan kita akan hidup dalam takut akan Tuhan, dalam kebenaran, dan dikejar oleh berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pelajari renungan kita di PA Root yang hari ini. Kumpulkan keluarga kita semuanya supaya mereka semuanya bertumbuh dalam firman Tuhan. Haleluya. Amin.